Perkenalkan, nama saya Ayu Renansi SPD. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 6 Bambang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Manado kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi sistem pencernaan pada manusia dengan submateri gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Satu, dua, selamat pagi Bu. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Ada semangat untuk belajar? Ada. Oke. Jadi hari ada yang sudah hadir? Masih ada? Oke, Evan, teman-temannya apa? Oke, masih ada? Selain Evan, masih ada? Evan Lili keterangannya? Berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya? Nah, sebelum kita mulai seluruh kegiatan pembelajaran kita awali lebih dahulu dengan doa, khususnya bawa juga temannya dalam doa supaya di pembelajaran berikutnya mereka dapat hadir ataupun kegiatan mereka hari ini mereka juga bisa ikut di pembelajaran selanjutnya. Nah, salah satu perempuan silakan memimpin doa di depan. Dan menjawab silakan maju ke depan semuanya untuk berdoa. Sebenarnya kita masih ada sudah selesai. Terima kasih atas kawan. Kita lakukan SDing, silakan berdiri dulu. Nah, perhatikan cluenya. Kuncup, mekar. Kuncup, mekar. Jadi kalau itu satu kuncup, yang tidak ada keluar suara ya, dia tangannya saja bergerak. Kuncup, mekar. Kalau itu bilang sebaliknya, berarti kebalikan dari itu. Kalau kuncup berarti oke, kalau mekar, oke, sudah bisa? Kita mulai. Kuncup, mekar, 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 kuncup. Sebaliknya, kuncup, mekar, mekar, kuncup, kuncup, mekar. Oke, silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan, khususnya gangguan pada sistem pencernaan. Nah, kan gambar apa yang ada di atas? Ini gambar apa? Oke, organ apa? Organ tubuh tentang apa kira-kira? Organ tubuh pada manusia, tapi dia membahas tentang apa? Oke, dia membahas tentang sistem pencernaan, mulai dari ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, besar dan anus. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan ini. Makanan masuk mulai dari mana? Mulut. Di mulut dia diolah, dihaluskan, lalu masuk di kerongkongan, lalu menuju ke setelah di lambung ke mana? Setelah di usus halus. Di usus halus terjadi namanya penyerapan, lalu saat sisa masuk di usus besar. Setelah usus besar terjadi proses pembusukan, lalu keluar lewat anus. Itu ya. Jadi itu adalah organ-organ sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita yang melalui beberapa tahapan dan beberapa proses. Nah, di materi kita hari ini karena kita bahas tentang
tentang gangguan sistem pencernaan, ternyata ada gangguan yang mengganggu mulai dari mulut sampai di anus. Nanti kita bahas. Kemudian, manfaatnya kita belajar dari gangguan sistem pencernaan adalah, silakan Rafli baca yang ada di kotak sebelah sini. Kita perlu mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan agar kita dapat mencegah penyakit dan dapat menekan gangguan pencernaan. Oke, jadi manfaatnya kita belajar gangguan pada sistem pencernaan adalah supaya kita tahu apa saja gangguannya, sehingga kita bisa mencegah gangguan itu terjadi pada tubuh kita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi sama ketika kita melakukan perjalanan atau menuju ke sekolah, pasti kita memiliki tujuan. Pada saat kita belajar juga, kita memiliki tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan yang akan kalian capai atau kalian tempuh dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalian mampu mendiagnosis macam-macam gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, melalui proses diskusi dan kajian literatur dengan tepat dan benar. Lalu yang kedua, kalian mampu menafsirkan bagaimana caranya untuk memelihara kesehatan sistem pencernaan juga lewat kajian literatur dan diskusi. Lalu yang ketiga, setelah dari yang pertama dan kedua ini, kalian mampu menyajikan hasil poster tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan pada sistem pencernaan secara bertanggung jawab melalui diskusi dan presentasi. Jadi ketiga ada besar kegiatan. Nah, kalian akan melakukan diskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan proyek pembuatan poster gangguan pada sistem pencernaan dan cara memelihara kesehatan pada sistem pencernaan manusia. Petunjuknya nanti ada di LKS yang Ibu akan bagikan di setiap kelompok. Nah, bentuk penilaian seperti biasa ada 3 bentuk penilaian yang akan kita lakukan. Pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu akan lihat mulai dari awal pembelajaran sampai selesai pembelajaran. Seperti apa sikap kalian? Yang kedua, penilaian keterampilan. Ketika kalian berdiskusi, ketika kalian berproyek, dan pada saat kalian presentasi. Lalu yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Jadi seperti biasa pengetahuannya ada 2, tes awal dan tes akhir. Ibu akan bagikan ya soalnya. Desember 2021 hingga Januari 2022. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan dan diagnosis anak tersebut terkena diare.
lihat tadi tayangan berita yang kalian lihat, gangguan pencernaan apa yang terjadi pada berita tadi? Apa? Oke, diare. Nah, mengapa gangguan tersebut bisa terjadi? Apa tadi masalahnya yang muncul di berita tadi? Dia makanan yang tidak sehat atau tidak bersih. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan agar terhindar dari gangguan tersebut atau gangguan dari diare? Apa yang perlu kita lakukan? Apa? Menjaga kesehatan makanan. Jadi kan ada kaitannya dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak sehat, berdasarkan berita tadi itu menyebabkan diare. Oke, silakan buka bukunya halaman 192. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahan dan cara menanggulanginya. Nah, silakan lihat lagi videonya ya. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini kok gangguan atau penyakit pada organ pencernaan? Kok bisa kok? Bulan, aku makan bakso di taman dan aku rasanya super pedas. Ya, kata saja kamu sakit, Bang. Iya nih Pak, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga bencet. Kata dokterku, seseorang tidak kena diare mengalami pola air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena tidak kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, kekiman, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bang. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu? Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian bumbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada bumbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencer, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat.
Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung jadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya Bob, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Ya. Berapa gangguan sistem pencernaan yang muncul di video tadi? Ada namanya diare, kemudian apa lagi? Ada mah dan ada radang usus. Ketiga-tiganya ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak mengatur pola makan yang benar, maka akan mengakibatkan gangguan pada sistem pencernaan. Sekarang ibu akan bagi kelompok, masing-masing akan duduk dengan kelompoknya. Ada di atas. Kelompok 1 ada Riko, ada Rasti, Sermulyani, Arti dan Setiawan. Kelompok 2 Amicawan, Laura, Boni, Rafli, Prasetyo dengan Chelsea. Kelompok 3 Esnyamin, Yuri, Evan Jokowan, Batiman, Ansira. Kelompok 4 Repsafia, Astari, Windy, Novan Mil, dan Aldo. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oh, apa namanya ya? Silahkan duduk. Kelompok 1, 2, 3, 4. Sampai 5 ya, Bu? Oke, semua sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah nyaman dengan posisinya masing-masing? Sudah? Masing-masing kita ke kelompok yang masuk ke depan dan ambil salah satu kanan sini. Buat ke depan. Silakan ambil. Sudah? Jadi yang ada di kartu itu yang akan jadi nama kelompoknya masing-masing. Nah, ibu akan bagikan LKS-nya. Nah, silahkan baca baik-baik petunjuk yang ada di LKS untuk kalian mengerjakan proyeknya. Dibaca baik-baik petunjuknya ya. Silahkan simak baik-baik yang ada di LKS bagaimana cara untuk mengerjakan proyeknya. Silahkan isi LKS ini dulu, baru masing-masing bagi tugas apa yang mau mulai. Oke, silahkan dibaca baik-baik petunjuk yang ada di LKS-nya untuk mengerjakan tugasnya ya. Masih atur setiap kelompok dapat bagian dan setiap peserta yang ada dalam kelompok dapat bagian pengerjaan. Ini hari ini dapat kita selesaikan ya. Dapat kita selesaikan. Isi di LKS-nya. Isi di LKS-nya jam berapa kita mulai, jam berapa selesai, kemudian dalam proses pengerjaan proyek bukan terbagi, bukan atur jamnya. Kita akan kerjakan proyek hari ini dan dapat kita selesaikan pas selesai jam pelajaran.
jelasnya kalian buat stres bebas boleh dinamika namanya bicara oke caranya ada gangguan ini sama itu sama ini salah satunya saja jadi silakan perhatikan semua dapat tugas masih dapat tugas ya jadi semua harus aktif kalau ada yang tidak boleh ditanya ini kalian yang berkreasi membuat seperti apa? Setiap kelompok bebas kreasikan posisi Oke, yang sudah? Sudah? Ya. Jadi semua siap untuk presentasi ya. Masih ada yang kesulitan? Semua dapat bagian tugasnya ya. Bagaimana kalau untuk diare? Siap ya presentasi? Kalau untuk komunikasi? Siap presentasi? Siap ya? Kelompok mama, kelompok mama. Siap presentasi? Kelompok obesitas? Siap? Semua siap untuk presentasi ya? Untuk persiapan presentasi supaya adil, jadi masing-masing ketua kelompok ambil nomor undiannya di depan, siapa yang duluan dan kelompok siapa yang duluan pertama? Oh, diare ya? Diare, konstipasi ya, konstipasi. Kelompok 3, siapa yang nomor 3? Kelompok
kelompok yang lain. Yang terakhir obesitas. Oke, jadi yang presentasi duluan adalah kelompoknya diare, lalu kelompoknya konstipasi, lalu kelompoknya yang terakhir adalah kelompoknya obesitas. Ya, yang lain perhatikan semuanya ya. Kelompok diare mempresentasikan dari hasil poster mereka. Kelompoknya diare silakan maju ke depan. Kelompok yang lain silakan perhatikan semuanya saat presentasi berlangsung. Jadi kami akan membahas topik tentang gangguan pada sistem pencernaan, yaitu diare. Jadi pertama-tama, diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan, ditandai dengan buang air besar encer sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Jadi gejala diare yaitu buang air besar yang encer, mual dan muntah, lemas dan pusing, sakit perut atau bahkan kram, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi, kesulitan menahan biaya dan buang air besar dan merasa demam. Oke, ada kelompok yang mau bertanya? Ada kelompok dia silakan. Nutrisi apa yang bisa dijadikan pilihan untuk meredakan konstipasi? Nutrisi apa yang bisa diberikan untuk pertanyaan dari kelompoknya dia? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikut adalah nutrisi yang dapat dikonsumsi untuk meredakan konstipasi. Yang pertama, sayuran hijau seperti bayam, kubis, brokoli efektif untuk konstipasi karena tinggi serat dan baik untuk kesehatan. Oke, itu jawaban dari kelompok konstipasi. Bagaimana kelompoknya diare? Puas? Oke, masih ada kelompoknya mual dengan obesitas. Ada pertanyaan untuk kelompok konstipasi? Beda ya? Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok konstipasi. Kelompok SMAP, silakan maju ke depan. Yang lain, perhatikan lagi semuanya presentasi. Oke, silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami dari kesempatan ini yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra. Yaitu cara mencegah kesehatan sistem pencernaan manusia. Oke, perhatikan. Jadi tadi kita sudah melakukan presentasi, masing-masing sudah bahas mulai dari gangguan sistem pencernaan dan cara mengatasinya. Ada yang membahas konstipasi, ada yang membahas diare, ada yang membahas demam, dan ada yang membahas obesitas. Nah, pada umumnya adalah faktor gangguan dari sistem pencernaan itu adalah karena adanya makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Kalian sudah bahas tadi, diare pasti karena penyebab makanan yang terkontaminasi. Misalnya, kalian jajan di tempat terbuka, makanannya tidak ditutup, makanannya tidak bersih, akibatnya dihinggapi lalat. Lalat yang tadi sudah hinggap di tempat sampah masuk di tempat makan tersebut, dia akan mengalami kontaminasi bakteri MA. Ini kalau sering telat makan, terlambat makan, tidak teratur pola makannya, akan mengakibatkan asam lambung yang ada dalam lambung itu akan meningkat sehingga kita mengalami sakit perut. Biasa kan, kalau terlambat makan, malas makan, pasti akan seperti itu. Ini obesitas. Obesitas ini adalah penumpukan lemak, gemuk berlebihan. Itu pasti tidak teratur pola makannya, tak rata semua makanan. Lalu konstipasi adalah proses buang air besar yang sulit atau susah buang air besar. Saya paham? Saya? Oke, nah sekarang silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Kumpul
proyeknya, kumpul LKS-nya, lalu kembali ke tempatnya masing-masing. Masing-masing ya. Sekarang kita lanjut. Nah, dari rangkaian pembelajaran yang kita lakukan dari awal sampai akhir, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari? Apa saja yang kita pelajari tadi? Tentang apa? Oke, tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ada beberapa macam gangguan pada sistem pencernaan yang kalian kerjakan tadi. Ada? Oke, yang pertama adalah diare, kemudian lalu konstipasi, lalu obesitas. Diare ini disebabkan oleh makanan yang tidak bersirkulasi. Kalau seseorang menderita mah karena telat makan. Terus orang menderita konstipasi karena tidak makan serat atau sayur atau buah. Kemudian obesitas, kenapa kira-kira obesitas? Mungkin tadi ada menunjukkan lemak, mungkin pola makannya yang tidak teratur. Jadi, untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem pencernaan, kita harus apa? Menjaga kebersihan makanan, kemudian mengatur pola makan. Nah, sekarang ibu akan bagikan lagi soalnya. Tes akhir untuk kalian kerjakan. Jadi silahkan tulis namanya di kertas dan jawabannya di belakang soalnya ya. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Siapa yang lebih jawaban dari sekolah? Oke, silakan dikerja. Waktunya 3 menit. Jadi masing-masing soal 1 menit. Tulis saya di belakangnya, belakang soalnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke refleksi. Refleksi ini adalah kalian akan menuliskan dari rangkaian seluruh kegiatan kita, bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian dapatkan, dan seterusnya. Ibu akan bagikan lagi kalian itu lagi. Jangan lupa tulis namanya. Jangan lupa tulis nama. Silahkan dikerja, jangan kerja sama ya, karena ini kan refleksi diri. Jadi masing-masing punya jawaban. Bagaimana pendapat kalian sepanjang pembelajaran yang kalian lakukan? Semua sudah? Silahkan kumpul yang sudah.
selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Tugasnya di rumah adalah kalian membaca apa itu sistem peredaran darah, apa fungsinya bagi tubuh, organ-organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah. Boleh baca buku siswa, buku referensi lain, atau lihat di HP-nya dengan menggunakan literasi digital. Nah, nanti di sistem peredaran darah ini kita akan buat alat peredaran darah. Jadi dari bahan-bahan bekas. Jadi nanti gua akan tunjukkan membawa apa saja. Siapkan saja alat pembakan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan buat supaya lebih mudah dipahami. Untuk mengakhiri dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita akan tutup dengan doa. Dan kemarin tadi yang mengawali adalah perempuan, jadi yang mengakhiri adalah laki-laki. Please silakan bangkit semuanya dalam doa. Silakan maju ke depan. Yang lain tenang ya. Sebelum akhir pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya keyakinan kita bersama segera dilakukan. Sudah selesai. Terima kasih Rafli, silakan duduk kembali. Jadi karena pembelajaran sudah selesai, kalian mulai istirahat. 1